Kalau saya rajin sholat, tapi masih sering maksiat, apa sholat saya tetap sah itu? Jadi misalnya sholat Jumat ya, udah khutbah nih, udah di atas mimbar ya. Nah, gue baru sampai nih. Nah, itu boleh nggak sholat sunnah 2 rakaat? Sama. Jadi ketika lu sholat sunnah, malu manggil, Ari, angkat air. Beli minyak. Ya kan, tapi lu tetap aja sampai salam. Maka sholat sunnah lu percuma. Karena memenuhi panggilan emak itu wajib. Nah, hati-hati masalahnya kalau secara fikih, duduk nyender itu batal sholat. Oh, nggak boleh? Karena membatalkan wudhu. Sekarang ada beberapa pertanyaan lagi nih. Pertanyaan mulu, kasih kado ke gue. Yang udah gue rangkum ya, biasa di dalam tab. Jadi pertanyaan yang pertama nih, gue mau masih ngebahas mengenai sholat sekarang nih bang. Jadi kalau saya rajin sholat, tapi masih sering maksiat, apa sholat saya tetap sah itu? Jadi kan ibaratnya, wah gue merasa kotor banget nih, kotor-kotor nih karena maksiat, apa mencuri atau perbuatan dosa apanya, narkoba atau apa gitu. Kan apalagi narkoba tuh nempel terus di darah tuh. Nah, itu gimana itu bang? Ya secara hukum asal jelas lah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Apa tuh? Sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Pemahaman sebaliknya berarti kalau sholat lu masih melaksanakan kemungkaran, kemaksiatan, berarti sholat lu belum benar gitu. Nah, terus? Sholat lu belum diterima gitu. Sehingga ya kalau sholat lu belum diterima, mas lu berhenti kan? Kagak gitu. Ntar gue putus asa, ngapain gue sholat, gue nggak diterima-terima juga. Nah, ya, itu gimana itu? Pertanyaan selanjutnya, kenapa nggak diterima gitu? Jangan-jangan wudhunya belum betul, niat sholat karena mertua. Nah kan kita nggak tahu, ya kan? Sehingga kemudian kalau lu merasa, gue kok masih maksiat, jangan-jangan gue belum diterima, jangan-jangan gue belum sempurna. Berarti gue harus cari nih cara yang sempurna bagaimana? Dimulai dari sholat, cara wudhunya, dimulai dari niatnya, kan gitu kan? Berarti bacanya harus hafal juga tuh? Ya nggak hafal, kalau lu baca puisi sama lu baca naskah, baca buku, beda nggak? Beda kan? Penghayatannya lebih yang bagus yang mana? Puisi kan? Karena dia dihayati, dirasakan. Nah sholat juga begitu, harus dirasakan gitu. Misalkan ada di sholat, kalau teman-teman NU tuh, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, hidupku dan matiku karena Allah Ta'ala. Lah, sudahkah kemudian kita misalnya sholat zuhur nih. Tadi sebelum zuhur, sholat gue, hidup gue, mati gue udah karena Allah belum gitu kan? Oh, ternyata gue masih, misalkan gue mahasiswa masih nyontek teman sebelah. Oh, berarti gue masih hidupnya masih belum karena Allah. Kalau sekarang Allah bilang jadi orangnya jujur, nggak nyontek kan gitu. Gitu. Lah berarti kan sholat kita menjadi evaluasi kegiatan kita sebelum sholat kan gitu. Makanya sholat yang baik, sholat yang sempurna itu menjaga seseorang sampai sholat berikutnya kan gitu. Nah tapi kan namanya orang nih bang ya. Misalnya gue udah sholat terus nih, sholat terus. Nah tapi maksiatnya masih terus. Nah ini apakah gue itu termasuk orang yang fasik atau yang disesatkan nih? Ya kalau gue sih nggak bisa, karena kita tidak bisa menghakimi seorang nih fasik ini bukannya. Tapi yang pasti sholat kita belum sempurna aja. Kalau sholat kita sempurna, pasti pelan-pelan kemudian Allah kasih petunjuk biar kemaksiatan itu hilang pelan-pelan. Karena tadi asasnya adalah tadi sholat yang sempurna mencegah dari yang keji dan mungkar. Kalau kita masih keji dan mungkar, berarti sholat kita belum sempurna. Makanya harus belajar lagi, menghayati lagi, menjalankan lagi. Nggak usah jauh-jauh deh, coba lu ngerti artinya sholat Al-Fatihah gitu. Lu resapi, lu jalani, pasti nanti sholat kita lebih khusyuk kan gitu. Tapi kalau sholat nih bang, misalnya sholat nih, gue nggak ngerti bacaannya, nggak tahu bacaannya gimana, cuman gerakannya doang. Ayo, itu gimana itu? Ya nggak bisa lah, kan ada syarat rukunnya sholat. Satunya harus belum bisa baca Al-Fatihah, takbir, gitu. Ya biar nggak salah sholatnya.
Berarti ribet banget dong, misalnya kan nggak bisa ngapalin, aduh gue nggak bisa ngapalin tapi gue pengen sholat nih, gimana itu? Ya lu pengen nggak tuh ngoperasiin lu punya tab? Kalau lu nggak oprek-oprek, lu nggak belajar, lu mana bisa memaksimalkan fungsi laptop kan, fungsi tab itu kan. Sama Ustaz juga begitu, kalau lu pengen sholatnya sempurna, ya harus belajar. Lu pengen bisa bikin AI itu di tab itu, lu harus belajar prompt-nya, lu harus belajar ininya. Masa lu diem aja terus tiba-tiba tuh jadi AI kan nggak mungkin. Semua butuh basic, semua butuh learning kan gitu. Nggak bisa. Nah, masuk surga tapi nggak mau usaha kan nggak mungkin. Iya juga sih ya. Nah, terus ada pertanyaan lagi nih Bang. Tetap aja misalnya otak gue bebel nih ya. Gue udah sholat terus. Gue udah usaha buat sholat. Tapi nggak bisa gitu, gimana ya? Jadi nggak bisa gimana sih, gue bingung. Kayak nggak fokus gitu. Jadi sholat itu mikirnya kemana-mana gitu. Ke mikirin kunci hilang lah, mikirin apalah lagi sholat, tadinya itu nggak mikirin. Nah itu gimana itu apakah nanti tetap sah atau gimana? Nah terus cara menanggulanginya gimana tuh biar nggak pas lagi sholat tuh nggak mikir kemana-mana tuh? Ya, sering banget tuh kayaknya. Kalau rukun dan sah sholatnya dilaksanakan ya sah sholatnya, tapi tidak bermanfaat ya gitu, tidak sempurna. Karena kan tadi kita sholat itu kan sholat itu doa, sholat itu serius lagi berdoa kan? Iya. Ya kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu lah kami minta, lalu meminta mohon pertolongan, itu kan doa. Lah masa lu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sambil gonjeng-gonjeng kita kan nggak mungkin gitu. Maka ketika kita sholat masih mikirin kunci hilang ya berarti kita belum memahami makna-makna sholat, arti-artinya, belum menghayati lah. Coba lu lihat deh, baca puisi yang menghayati dan tidak menghayati pasti bagusan yang menghayati. Sama, sholat juga seperti itu. Ketika kita menghayati bacaan sholat, gitu kan. Tadi kan yang tadi, inna sholati, sesungguhnya hidupku, sholatku untuk Allah. Lah kita sholat karena mertua lagi datang nih, sholat rajin ke masjid, ya Allahu Akbar. Kan berarti tidak seia dan sekata dengan tadi yang kita baca kan. Inna sholati, wa nusuki, wa mahya wa mati. Gimana mau dapat impact ke kita kan gitu. Nah terus mengenai sholat lagi nih Bang. Kalau seumpamanya subuh nih, gue kesiangan nih. Gue bangun jam 7 atau jam 8. Nah itu gimana itu? Ya segera sholat aja. Nggak di apa, maksudnya nggak angus, nggak apa? Ya yang penting sholat dulu gitu. Nanti Allah menghitung itu sebagai qadha atau enggak, ya yang penting sholat aja, langsung sholat. Tapi gitu. Ini dulu nih, bangun, melek dulu, ngeliat HP dulu. Iya kan ketika orang tidur kan rufi'atil qalam. Orang yang tidur itu diangkat nyawanya kan nggak tahu gitu. Ya enggak, jadi maksudnya pas gue bangun tidur, apa langsung bangun, langsung ngambil wudhu sholat, apa bisa juga scroll HP dulu, bikin kopi ya, dulu, seingatnya langsung sholat dulu. Kan kita nggak tahu, kadang kan scroll HP dikiranya kita sholat subuh, padahal baru oh ya Allah udah jam 6 ya, langsung sholat aja gitu. Jadi nggak ada istilah hangus ya. Ya lu ke kantor langsung kan mau terlambat enggak kan, yang penting ada usaha. Oh iya, dia udah usaha untuk datang ke kantor. Tapi kalau supaya setiap hari gimana itu? Jadi gue tidurnya malam mulu nih. Itu mah blow on kalau setiap hari begitu. Ya nggak mungkin lah. Orang yang usaha itu kan prepare ya. Orang yang lo mau jualan nih ayam goreng, kan nggak mungkin lo nyiapinnya tikus kan gitu. Lo harus ke pasar dulu, beli ayam, bukan beli tikus, bukan dipotong jadi 8, tapi potong jadi 10 biar agak banyakan. Jadi ada persiapan. Ibadah juga bisa ada preparation, ada persiapan. Ketika bersiap pasti hasilnya lebih bagus. Gitu. Nah, terus ada lagi nih pertanyaan lagi nih mengenai sholat. Jadi kalau sholat tujuannya untuk yang lain gimana tuh? Boleh gak? Tapi ini tujuan gimana? Maksudnya lu mau abis sholat, abis itu ngerampok gitu gimana? Bukan. Sholat, misalnya gue lagi pengen sesuatu nih, gue sholat Nah itu gimana itu? Boleh apa enggak? Jadi kan ibaratnya sholatnya bukan karena Allah ya, gue karena pengen sesuatu, jadi gue sholat sunnah gitu. Emang sejak kapan sholat itu bisa mendatangkan sesuatu? Kalau kayak sholat hajat? Ya kan kebutuhan. Saya sebenarnya sholat sunnah mutlak yang bisa aja lo kapan lakukan gitu. Walaupun sebenarnya justru saat doa yang dikabulkan adalah setelah sholat fardu. Ngapain lo sholat hajat lagi kalau bisa lo meminta sholat
ba'da salat fardu kan waktu yang dikabulkan itu satu antara adzan dan iqamah, ya kan? Yang kedua antara khutbah Jumat, ya kan? 2 khutbah Jumat. Yang ketiga ya setelah salat fardu. Gitu. Itu doa yang waktu yang mustajab gitu. Nah, ada lagi nih pertanyaan nih. Tadi bahas salat Jumat nih, gue baru keinget. Jadi, misalnya salat Jumat ya, udah khutbah nih, udah di atas mimbar ya. Nah, gue baru sampai nih. Nah, itu boleh gak sholat sunnah 2 rakaat gitu? Jadi, udah khutbah. Kan sedangkan khutbah aja nggak boleh berbicara, nggak boleh ngobrol, ngasih tahu orang suruh diem aja nggak boleh kan? Kita udah diem ya. Nah, itu gue baru datang, tapi gue ngelakuin sholat sunnah. Boleh kagak tuh? Ya, jadi sholat Jumat itu kan 2 rakaat, 2 khutbah. Iya. Sebenarnya kan pengganti sholat zuhur. Enggak, maksudnya gini, Bang. Iya, maksud gue menjelaskan. Jadi sholat Jumat itu adalah sebenarnya 2 khutbah dan 2 rakaat itu pengganti sholat zuhur. Kan sholat zuhur 4 rakaat tuh. Iya. Kita sholat Jumat diganti sama jadi 2 khutbah dan 2 rakaat. Maka 2 khutbah itu hukumnya wajib. Hal yang wajib itu didahulukan daripada hal yang sunnah. Gitu. Maka ketika lu sholat sunnah, ketika sudah sudah khotib, percuma. Oh, gitu. Ya, jadi kadang-kadang gue liat di masjid ada tuh. Ini orang baru datang cucuk. Nah, dia ngapain ini sholat ini? Gue sholat 2 rakaat gitu. Sedangkan syotip aja udah di mimbar gitu, udah kasih ceramah lah. Berarti nggak boleh tuh. Iya, karena kan mendahulukan kewajiban dibandingkan dengan sunnah. Sama, ketika lu sholat sunnah, malu manggil, Ari, angkat air. Beli minyak. Ya kan, tapi lu tetap aja sampai salam. Maka sholat sunnah lu percuma. Karena memenuhi panggilan emak itu wajib. Sholat sunnah itu sunnah. Gue iya. Benar. Iya, kecuali lu lagi sholat wajib. Sholat zuhur nih. Malu manggil, Ari, beli minyak. Lu tetap sholat. Nggak apa-apa. Karena sama-sama wajib. Menemui sholat wajib. Hukumnya wajib. Memenuhi sama wajib. Jadi tidak ada yang hilang. Tidak ada yang... lagi sholat sunnah, dipanggil, ya udah batalin ya? Batalin. Karena hukumnya adalah mendahulukan yang wajib dibandingkan dengan sholat sunnahnya. Seperti itu hukumnya gitu loh. Oh gitu ya. Nah, jadi ya berarti terjawab lah. Jadi buat yang sholat tuh ya kalau bisa mah, kalau udah di mimbar mah jangan sholat ya. Iya, karena kan tadi kita bilang sholat Jumat adalah pengganti dari 4 rakaat diganti dengan 2 khutbah. Jumat dan 2 rakaat. Nanti juga hukumnya beda ketika lu datang pada saat rakaat keempat, rakaat kedua. Lu harus sholat lagi 4 rakaat karena lu sama aja nggak dapat sholat Jumat. Gitu. Iya. Bukan cuma nambah 1. Nambahnya 4. Jadi banyak. Karena lu tidak mengikuti khutbah Jumat. Gitu. Nah, kalau karena hukumnya wajib kan khutbah Jumat, sama kayak 2 rakaat, start dengan 2 rakaat. Makanya nggak boleh tidur, nggak boleh main HP, negor orang juga nggak boleh. Karena itu kalau tiduran gimana tuh? Itu kadang-kadang ada ya. Dia lagi khutbah nih. Kita nggak tahu namanya, mungkin dia abis ada dari mana, abis begadang apa ngantuk banget gitu. Deep sleep gitu. Klek beberapa detik. Nah, nggak, hati-hati masalahnya kalau secara fikih, duduk nyender itu batal sholat. Oh, nggak boleh? Karena membatalkan wudu. Kecuali lu duduknya nggak bersandar dengan apapun. Oh, jadi misalnya nih, duduk nih mau sholat Jumat. Kan tembok ya belakangnya. Itu batal. Jadi nyender begini. Wudu lu batal. Karena pasti itu kentut. Kentut itu pasti keluar. Oh, jadi nggak... Kalau lu duduk bersila, itu kentut nggak akan keluar. Kan pegel, Bang. Teram kadang-kadang. Ya, itu selalu lah. Kalau gitu. begini? Kalau lu ketika udah berwudu, lu tidur sambil nyender, itu pasti batal. Tapi kalau duduknya begini, kadang-kadang jongkok begini nih. Ada tuh. Yang dalam ulama itu yang diperbolehkan itu yang duduk bersila. Karena itu menutup pantat biar kentut nggak keluar. Secara fikih ya. Walaupun secara pahala ya lu nggak dapat apa-apa gitu kan. Ya tidur. Walaupun secara fikih nggak batal kan, ketika lo tidak bersandar ya. Tapi lo bersandar lo batal pasti, karena wudhunya pasti batal. Karena pasti ngentut, peluang kentutnya besar. Gue masih sering nyender, nyari tembok, jadi nggak boleh ya. Salat Jumat aja ada ilmunya, ya kan? Masa lo mau dapat surga lo nggak mau? Gue baru tahu. Walaupun nyender ke belakang, nyender ke samping, tetap nggak boleh ya. Tidur itu membatalkan wudhu ketika bersandar. Kalau wudhunya nggak batal ya gitu tadi, ketika tidurnya bersila. Kayak gitu.